Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada Pak Ridho Khalid yang sekarang ini tidak bisa hadir dikarenakan ada urusan pribadi. Dan yang kedua, selamat pagi juga untuk teman-teman yang sudah online pada pagi hari ini. Pagi. Pada kesempatan pada kali ini, kami dari kelompok 4, yang menganggotakan saya sendiri, Muhammad Radil Aldana, Ratna Sari, dan Ranita Seviana akan mempresentasikan materi yang berjudul English Sounds and Their Transcription Symbols. Langsung saja. Berdasarkan dari berbagai referensi, semua jumlah vowel terbagi menjadi 3 jenis. Ketiga jenis vowel tersebut ialah lex, tense, and diphthong. Berikut ini penjelasan dari keduanya, lex and tense. Diphthong akan dijelaskan oleh Ratna. Pertama, lex. Lex itu yaitu suara lemah, lembut, atau relax. Ketika melafalkan kata tersebut, kita tidak perlu memberikan tekanan atau bunyi yang lantang kepada suara lex yang terdapat dalam kata tersebut. Dan yang kedua, yaitu tense. Berarti kan tekan, kuat, atau berbunyi lantang. Maksud dari bagian ini ialah perlu adanya tekanan atau memberikan kelantangan pada kata yang mengandung jenis vowel ini. Simbol bunyi I. Oh, simbol bunyi I yang setelah I-nya ada. Arya, PPT-nya belum di-share. Itu saya mana ya? Bentar. Saya Mana nih? Buku dari presentasi teman-teman. Belum lagi, satu lagi, abang saya. Sono darinya, nanti pindah ke kamar pada belakang, pindah ke kamar dari ini. Langsung aja. Simbol di-share gimana? Bang. Apa? Gak bisa di-share gimana? Nggak tahu bisa di-share nih. Kayak ada masalah gitu. Udah gue enable loh padahal. Ya udah coba kasih PPT-nya ke gue sih.
Ya, bentar. Simbol bunyi U yang tidak ada, yang tidak sama sekali nggak ada titiknya, titik duanya. Dituliskan sama seperti huruf I besar tanpa tanda titik dua. Kalian melafalkan simbol I seperti kalian mengucapkan huruf I pada kata Indonesia dan kalian lafalkan tidak panjang, tapi pendek berbunyi I. Dan yang kedua, simbol bunyi U yang kayak ada garisnya di ujungnya. Simbol bunyi U dituliskan sama seperti huruf U yang hampir menutupi bagian atasnya, tanpa tanda titik dua. Hal ini menandakan bahwa simbol ini dilafalkan pendek. Untuk melafalkan simbol U, kalian mengucapkan huruf U dan kita lafalkan tidak panjang, tapi pendek berbunyi U. Selanjutnya, U setelah titik U itu ada tanda titik dua. Dilihat dari bentuknya penulisan seperti huruf U kecil, kemudian ditambahkan tanda titik dua. Tanda titik dua ini menandakan bunyi panjang. Untuk melafalkan simbol U, kamu ucapkan huruf U lebih panjang sehingga terdengar bunyi itu. Contohnya U kayak membaca Al-Quran kayak 2 harakat. Dan selanjutnya adalah E, simbol bunyi E. Dituliskan mirip seperti huruf E tanpa tanda titik dua. Hal ini kamu melafalkan simbol E seperti kalian mengucapkan huruf kata besar dan kalian melafalkan tidak panjang, tapi pendek seperti bunyi E. Dan selanjutnya ada E yang seperti terbalik. Tanpa tanda titik dua, kata ini dilafalkan pendek. Seperti kamu mengucapkan huruf E pada kata mental yang berarti terpental. Jadi kayak terpental. Dan kalian tidak lafalkan tidak panjang, tapi pendek. Selanjutnya ada simbol bunyi yang tulisan itu seperti angka 3. Dan setelah itu ada titik 2. Dipandang dari penulisannya menyerupai angka 3 ya. Terus tanda titik 2 ini menandakan bunyi panjang untuk melafalkan ya kan. Kalau ada titik 2-nya berarti dibaca panjang. Dan kalau tidak ada titik 2 berarti dibaca pendek. Kita ucapkan seperti huruf E pada kata ke, melati. Oh, jadi ini E dibaca panjang. Dan yang selanjutnya ada C yang bentuknya seperti huruf C. Dituliskan menyerupai huruf O yang terputus di sisi kirinya. Kemudian ditambahkan tanda titik 2. Tanda titik 2 ini menandakan bunyi panjang. Untuk melafalkan simbol O, kita membentuk mulut seperti hendak mengucapkan huruf A, tapi bunyi yang dihasilkan adalah suara huruf O, lebih panjang. Saya terdengar seperti bunyi O. Contohnya itu dan selanjutnya adalah simbol bunyi. Dituliskan sama seperti gabungan 2 huruf kecil dari A dan E. Tanpa tanda titik 2. Untuk melafalkan simbol ini, kalian membentuk mulut seperti mengucapkan huruf A, tapi bunyi yang kamu lafalkan adalah huruf E. Dan lafalkan tidak panjang, tapi pendek seperti bunyi A. Dan yang kedua, E dan selanjutnya, simbol bunyi yang berbentuk kayak segitiga, tapi bawahnya itu nggak ada. Tanpa apa sih garis melintang gitu di bawahnya. Kalian melafalkan simbol ini seperti kamu ucapkan huruf A dan kamu lafalkan tidak panjang, tapi pendek seperti bunyi A. Ya seperti biasa, kayak bahasa Indonesia. A.
Dan selanjutnya ada huruf A, tapi setelahnya itu ada titik 2. Untuk melafalkan simbol ini, kalian cukup ucapkan huruf A lebih panjang. Dia terdengar berbunyi A, kayak baca Al-Quran ya. Alif, terus ada harokatnya, 2 harakat. Dan yang terakhir adalah simbol bunyi A yang kebalik. Dibalik. Untuk melafalkan simbol seperti ini, kalian mengucapkan huruf O pada kata soto. Dan kalian lafal 8 panjang. Tapi pendek, seperti bunyi O. Ya, seperti biasa. O, seperti bahasa Indonesia biasa. Dan cukup dari saya, Muhammad Ardil Albana. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi dari Ratna Sari. Terima kasih. Ranita dulu. Silakan Ranita untuk menjelaskan materi selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang diphthong sound. And Pak Kosma itu, diphthong, sounds, and symbol. Apa sih pengertian dari diphthong? Diphthong adalah suatu bunyi yang dihasilkan dengan menggabungkan dua bunyi vokal yang terdengar sebagai satu bunyi. Simbol bunyi diphthong merupakan gabungan dari dua simbol bunyi vokal. Untuk penjelasannya, pada nomor 1, pada tabel simbol A itu diilustrasikan seperti mengucapkan huruf vokal A pada kata hey seperti yang digarisbawahi. Lalu contoh kata dari simbol A itu terdapat pada kata latte yang memiliki arti terlambat. Jadi jika kalian melafalkan kata latte itu late, bukan latte seperti yang tertulis. Dan contoh yang kedua, I. Ilustrasi pengucapannya lebay atau alay. Contoh katanya guy. Artinya laki-laki, kayak pria. Terus yang ketiga, oi. Ilustrasi pengucapannya amboy, boy. Artinya laki-laki. Dan seterusnya. Dan mungkin materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratna Sari. Next, PPT-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan consonant, sounds, and symbols. Jadi konsonan itu sering juga disebut sebagai suara mati. Di situ tertulis simbol huruf P. P itu dibaca biasa aja. P contohnya pin. Kemudian ada huruf B. B itu dibaca biasa juga. Seperti itu contohnya bed. T seperti biasa yaitu tin. Kemudian ada D. D dibaca biasa. Duck. Kemudian ada F. F juga dibaca biasa. Five contohnya. Kemudian ada V. V itu kalau dalam bahasa Inggris mengucapkannya seperti ingin mengucapkan huruf B tapi nggak jadi. Contohnya kayak V. Nah, di situ katanya ada van. Jadi kayak mengucapin huruf B tapi nggak jadi gitu. Van. Kemudian selanjutnya seperti huruf O, kemudian ada silangnya di tengah. Itu bacanya seperti gabungan huruf T dan H. Thin. Jadi digabung gitu. Kemudian ada huruf seperti gabungan huruf D dan T. Itu dibaca seperti
menggabungkan huruf T dan D. Contohnya yaitu Z. Kemudian ada M dibaca biasa, man, N juga sama. Contohnya nose. Kemudian ada huruf N, tapi seperti ada kakinya yang panjang. Itu bacanya seperti gabungan N dan G, kalau kita nyebutnya seperti eng. Contohnya yaitu thing. Poinnya ada di engnya ya. Kemudian ada H itu bacanya biasa aja.